Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berikutnya. Materi apa? Materi bab yang kedua, yaitu mengenai pidato persuasif. Ini bab 2 pidato persuasif. Materi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang teks laporan percobaan dan kalian telah melaksanakannya dengan baik. Semoga apa yang sudah kalian dapatkan bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Kita nanti akan ulas dan kita akan bedah semuanya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa lebih dahulu agar apa yang akan kita dapatkan dan semoga saja pandemi ini segera berhenti dan hilang. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita lanjutkan. Sebelum masuk ke materi, biasa kita akan mengulas dulu kompetensi dasar apa yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang akan dibahas pada materi ini ada pada KD 3.3, yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Indikator yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa memahami pengertian pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Lalu indikator yang kedua, mengenal tujuan dan fungsi pidato persuasif. Dan satu lagi, mengetahui ciri umum pidato persuasif. Oke, ini 3 indikator, semoga kita bisa mencapainya ya nanti. Tujuan pembelajaran ini ada membangun pemahaman penyajian pidato persuasif, mengenal tujuan dan fungsi teks eksposisi. Nah, ini pada kita akan membahas bagian yang paling bawah dulu ini. Yang bagian bawah, dan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk ke tahap-tahap yang berikutnya. Kita lanjutkan. Oke, pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Kalian tentu sudah mendapatkan materi teks eksposisi. Kalau tidak keliru, materi tersebut ada di kelas 8 semester berapa ya? Semester 1. Ya, semester 1 sepertinya di akhir semester 1 itu. Apakah kalian masih ingat apa itu eksposisi, teks eksposisi? Teks eksposisi adalah apa? Teks yang digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Jadi argumen-argumen itu disajikan dalam satu sudut pandang untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Itu eksposisi. Nanti kalian bisa buka lagi bukunya kelas 8. Ada tiga tipe berbeda eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Tulisan yang persuasif ini dapat kita temui pada editorial, surat kabar, pidato politik, atau kampanye, media cetak, teks informasi dalam buku, surat kepada editor, surat ini ada pidato, ceramah, mempertahankan hak hukum, khotbah, dan sebagainya. Ini eksposisi yang pertama, bisa ditemui itu pidato. Kemudian eksposisi yang kedua yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Misalnya penggunaan bahasa persuasif pada iklan dan poster, slogan yang memikat untuk mempromosikan sesuatu. Gunakan sabun ini agar wajah kalian menjadi glowing. Biasanya seperti itu.
Sabun ini bisa memutihkan seluruh wajah. Sabun ini bisa menghilangkan seluruh wajah. Malah menghilangkan seluruh wajah. Nanti bagaimana kalau hilang semuanya? Enggak ya itu. Atau ini ada contohnya juga 10 langkah memiliki tubuh indah. Ini salah satu contoh bahasa persuasif yang memikat atau menarik perhatian pembaca atau pendengar. Itu tipe eksposisi yang kedua. Lalu yang ketiga, eksposisi yang digunakan untuk membela suatu kasus. Misalnya, selamatkan terumbu karang sekarang. Atau hindari penggunaan plastik sekali pakai. Nah, sekarang kan sedang marak itu ya. Di supermarket sudah tidak disediakan plastik lagi. Dan diarahkan untuk membeli kantong. Wah, itu keuntungan untuk mereka. Tapi nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada menggunakan plastik terus-menerus. Dan plastik itu bahannya susah terurai dan membutuhkan banyak tahun untuk bisa terurai bahan plastik itu. Eksposisi persuasif memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen logis serta bukti-bukti. Ini tipe yang ketiga. Oke, sebelum lanjut silakan simak video berikut. Hello, I'm Severin Suzuki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Children around the world whose cries go unheard. I'm here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I'm afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child, and I don't have all the solutions. I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up in a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your governments, business people, organizers, reporters, or politicians, but really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that.
I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go some of our wealth. In Canada, we live the privileged life, with plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles, computers, and television sets. The list could go on for 2 days. 2 days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. That I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out, do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world, and we're doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Disimak tidak videonya, pidatonya tadi. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana perasaanmu setelah menyimak video tersebut? Apakah hatimu bergetar? Apakah tubuhmu bergetar? Mungkin kamu lapar. Enggak, bercanda itu. Bagaimana perasaanmu setelah menyimak video tersebut? Apakah kamu tertarik untuk melakukan sesuatu, atau kamu punya perasaan atau merasa bersalah, atau bagaimana? Apakah sama dengan yang tertulis di buku paketmu? Seharusnya sama. Itu ada di buku paket bahasa Indonesia kelas 9. Coba nanti dibaca. Lalu siapakah nama orang yang berpidato tersebut? Siapa namanya? Seven Suzuki. Itu namanya. Mengapa dia tampil lancar dan fasih? Kira-kira kenapa? Apakah kamu bisa seperti dia, berbicara lancar dan fasih di hadapan orang-orang tua, orang-orang yang hebat, orang-orang yang ternama di dunia? Berapa umurnya? Umurnya berapa tahun? 12 tahun. Sedangkan umurmu berapa? Umurmu itu kisaran 14 sampai 15 tahunan. Kira-kira bagaimana menurutmu? Apakah kamu bisa seperti si Seven Suzuki ini?
Berikutnya, apakah kamu bisa seperti dia? Seharusnya bisa. Tapi apa? Kamu harus belajar lebih giat lagi dan berlatih. Apa tujuan orang itu berpidato? Tujuannya untuk memberitahukan kepada orang-orang yang ada di hadapan audiennya agar lebih peduli terhadap lingkungan. Lalu menurutmu apakah tujuan pidato persuasif? Tujuan pidato persuasif, ayo. Apa tujuan pidato persuasif? Tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens agar melakukan sesuatu. Jadi setelah mendengar pidato, audiens atau pendengar, pembaca itu mau melakukan sebuah tindakan atau mau melakukan sesuatu. Misalnya dalam pidato tadi ada perintah atau ada hal yang dibahas mengenai membersihkan sampah atau tidak menggunakan tidak menggunakan plastik, kantong plastik. Nah, itu nanti si pendengar atau audiensnya akan melakukan tindakan setelah mendengar pidato tersebut. Audiens tidak menggunakan plastik lagi atau membuang sampah, meletakkan sampah pada tempat. Itu tujuannya untuk meyakinkan audiens agar mau melakukan sesuatu. Sedangkan fungsinya apa? Fungsi pidato persuasif berfungsi untuk mengubah atau memengaruhi pandangan audiens terhadap isi pidato. Nah, jadi audiensnya itu dipengaruhi agar mau melakukan tindakan. Tindakan apa? Tindakan yang disampaikan dalam isi pidato. Ini fungsi dan tujuan pidato persuasif. Silakan disimak baik-baik. Berikutnya, ciri umum pidato persuasif. Ciri umumnya apa? Ciri umum pidato persuasif yang pertama, isinya mengandung fakta dan bukti sebagai faktor yang kuat dalam memengaruhi. Jadi dalam pidato itu mengandung fakta dan bukti. Fakta itu apa? Fakta itu sesuatu yang nyata atau real. Ciri umum yang kedua, mendorong dan memengaruhi untuk melakukan tindakan. Nah, seperti tadi ini, mendorong dan memengaruhi audiens untuk melakukan tindakan. Itu ciri umum yang kedua. Lalu ciri umum yang ketiga adalah bahasanya provokatif, menarik, dan antusias. Provokatif itu maksudnya apa? Bisa menyindir. Seperti Seven Suzuki tadi menyindir orang tua tidak bisa melakukan apa-apa saat melihat keadaan laut yang sudah tercemar, langit yang sudah lapisan ozonnya sudah berlubang karena efek rumah kaca, terus hewan-hewan di sungai mati karena ada limbah yang dibawa sembarangan. Itu provokatif, menyindir. Dan menyindirnya orang-orang tua tidak melakukan tindakan apa-apa, sedangkan si Seven Suzuki itu sudah mulai melakukan tindakan-tindakan untuk menanggulangi hal tersebut. Ciri umum pidato persuasif yang keempat, membuat audiens lebih yakin atau percaya dengan penjelasan yang menarik. Dengan penjelasan yang menarik, nanti audiens akan lebih yakin atau bisa percaya dengan apa yang disampaikan. Lalu yang berikutnya, ciri umum pidato persuasif adalah berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang. Berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang. Jadi audiens itu tidak lari, tidak kabur setelah mendengar pidato yang disampaikan. Itu ciri umum pidato persuasif. Berikutnya, lalu apa itu pidato persuasif? Ini ada beberapa pengertian pidato. Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak
Pidato juga berarti kegiatan seseorang yang dilakukan di hadapan orang banyak dengan mengandalkan kemampuan bahasa sebagai alatnya. Ini menurut Wirajaya. Berikutnya, pidato adalah penyampaian uraian secara lisan tentang suatu hal atau masalah dengan mengutarakan keterangan sejelas-jelasnya di hadapan massa atau orang yang banyak pada waktu tertentu. Ini menurut M.H. Abdurrahman. Yang berikutnya, pidato merupakan kegiatan seseorang di depan orang banyak dengan mengandalkan kemampuan bahasanya sebagai alat. Kalau ini menurut Isdaryanto. Berikutnya, pengungkapan pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Itu pengertian yang pertama. Lalu ada juga wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Ini pengertian menurut KBBI dari web kbbi.web.id. Itu pidato. Sedangkan persuasif itu apa? Istilah persuasif diambil dari bahasa Inggris persuasion, yang juga serapan dari bahasa Latin persuasivo. Persuasif mengandung bujukan, rayuan, meyakinkan, dan sebagainya. Ini. Coba, persuasif adalah proses komunikasi antar individu di mana komunikator menggunakan simbol-simbol untuk memengaruhi pikiran si penerima agar sama dengan pikiran komunikator. Komunikator dapat merubah tingkah laku dan perbuatan audiens. Ini menurutnya Kenneth E. Anderson. Lalu, persuasif dapat memengaruhi pemikiran dan perbuatan orang. Hubungan aktivitas antara pembicara dan pendengar, di mana pembicara berusaha memengaruhi tingkah laku pendengar melalui perantara pendengaran dan penglihatan. Kalau ini menurut Erwin P. Bettinghouse. Lalu satu lagi, ini dari KBBI, pengertian dari KBBI. Persuasif itu bersifat membujuk secara halus supaya menjadi. Oke. Jadi, apa itu pidato persuasif? Coba dijawab dulu, saya beri waktu 3 detik untuk menjawab. Jawab saja dalam pikiran, jawab saja dalam hati. Apa itu pidato persuasif? Pidato yang apa? Pidato persuasif adalah pidato yang berisi penyampaian argumen-argumen dengan tujuan untuk memengaruhi audiens agar mau melakukan tindakan. Nah, ini bisa dibaca. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi penyampaian argumen-argumen dengan tujuan untuk memengaruhi audiens agar mau melakukan suatu tindakan. Sekarang sudah tahu ya apa itu pidato persuasif. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan bertanya melalui grup chat atau Google Classroom seperti biasa, atau bisa bertanya melalui kolom komentar. Nah, sebelum kita lanjutkan, hal apa saja yang telah dibahas tadi? Dari yang pertama, 3 tipe berbeda teks eksposisi. Tadi ada 3 tipe, apa saja? Ingat-ingat. Kalau belum ditulis, nanti silakan ditulis agar punya catatan. Yang kedua adalah fungsi dan tujuan pidato persuasif. Tadi juga sudah dibahas. Lalu yang ketiga, ciri umum pidato persuasif. Tadi ada berapa? Ada 5 itu ciri umum pidato persuasif. Dan yang terakhir adalah pengertian pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Kalian sudah tahu jawabannya.
Oke, sepertinya sudah selesai materi dan pertemuan untuk kali ini. Video kali ini sudah selesai. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri dan kita akhiri video ini, hendaknya kita membaca alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Oke, saya antarkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.